Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2A. Di sini, kami akan menjelaskan tata cara sholat wajib dan sholat sunnah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Adrian Syah, lalu ada Sakira Azhara, dan yang terakhir ada Muhammad Hanif Kurnedi. Berikut adalah materi yang kami akan sampaikan. Syarat sahnya sholat ini adalah sesuatu yang mana sebelum sholat harus terpenuhi terlebih dahulu. Macam-macam dari syarat-syarat sah sholat ini adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, buang air kecil, dan besar. Adapun hadas besar adalah ketika mimpi basah atau junub untuk laki-laki dan perempuan, dan haid, nifas, dan setelah melahirkan. Dan untuk mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi junub. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat wajibnya adalah antara pusar dan 2 lutut kaki. Sedangkan bagi perempuan, aurat adalah seluruh anggota badan, kecuali wajah dan 2 belah telapak tangan. 4. Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat yang telah ditentukan pada sholat di wilayah masing-masing negara. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat di mana seseorang sudah atau harus berkewajiban untuk melakukan sholat ketika syarat-syarat wajib ini sudah atau telah terpenuhi semuanya. Adapun syarat-syarat yang menyebabkan seseorang terkena hukuman wajib sholat adalah sebagai berikut ini. 1. Beragama Islam. 2. Balik. Maksudnya, sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Batas balik bagi seorang anak laki-laki adalah ketika anak tersebut mengalami mimpi basah atau ketika anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan, batas baliknya adalah ketika keluarnya darah haid atau sekitar umur 9 tahun. 3. Berakal sehat. Tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Orang yang gila atau mabuk yang menyebabkan hilangnya akal tidak diwajibkan untuk sholat. 4. Mumayyiz. Mampu membedakan antara yang baik dan yang benar dan yang salah, serta yang halal dan yang haram. Lalu kita akan membahas macam-macam sholat sunnah muakkad. Pada dasarnya, ibadah sunnah dibagi menjadi 2. Ada ibadah sunnah muakkad dan ibadah sunnah gairu muakkad. Ibadah sunnah muakkad adalah amalan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu ibadah wajib dan dianjurkan dilakukan sebab tingkatannya hampir mendekati ibadah wajib. Contohnya, ketika seseorang mengerjakan sholat fardu lalu tidak membaca surat pendek, maka sholat akan tetap sah namun tidak sempurna. Sehingga dengan mengerjakan sholat rawatib, maka diharapkan pahalanya dapat melengkapi sunnah membaca surat pendek yang ia tinggalkan. Berikut adalah contoh ibadah sholat sunnah muakkad. 1. Sholat rawatib. Sholat rawatib bisa menjadi penyempurna ibadah sholat fardu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada 2 rakaat sebelum sholat subuh dengan niat usolli sunnatas subhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur dengan niat usolli sunnatas zuhri raka'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur dengan niat usolli sunnatas zuhri raka'ataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib dengan niat usolli sunnata maghribi raka'ataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, 2 rakaat sesudah sholat isya usolli sunnata isya raka'ataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Berikutnya ada contoh-contoh sholat sunnah dan niat-niatnya. Sholat sunnah witir 2 rakaat. Usolli sunnatan witri raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah tahajud. Usolli sunnatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah tarawih.
Usolli sunnatan tarawihi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Salat sunnah Idul Fitri. Usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Salat sunnah tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Salat sunnah duha. Usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang ketentuan melaksanakan sholat sunnah muakkad. Yang pertama, tidak didahului oleh azan dan iqomah kecuali sholat rawatib. Yang kedua, dilaksanakan sendirian kecuali sholat 2 hari raya. Yang ketiga, diawali dengan niat sesuai jenis sholatnya. Yang keempat, dilaksanakan 2 rakaat dengan 1 salam. Yang kelima, melaksanakan sholat sunnah di tempat yang berbeda dengan sholat wajib. Yang keenam, bacaan berbisik. Berakhir sudah penjelasan kami mengenai tata cara sholat wajib dan sunnah. Semoga informasi ini dapat berguna untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.